Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini hidup kami dibersihkan melalui firman-Mu. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Orang benar hidupnya dijamin oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 18 mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seiring berjalannya waktu, keadaan dunia semakin hari semakin berubah secara drastis. Teknologi semakin muktakir sehingga persaingan antara individu kian ketat. Oleh karena itu, tiap orang harus bisa mengupgrade dirinya. Begitu rupa bila tidak ingin tertinggal. Karena tingginya tingkat persaingan yang ada, timbullah ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan manusia mulai kehilangan jati dirinya. Banyak orang tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada. Yang penting bisa survive. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya terbawa oleh arus dunia ini. Mereka beranggapan apabila tidak mengikuti arus yang ada, mereka tidak akan berhasil. Padahal Tuhan menghendaki agar kita berani hidup melawan arus dunia, artinya tidak terbawa arus. Alkitab mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Jadi kita harus bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu bahwa kehidupan orang benar ada dalam jaminan Tuhan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini berarti hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ingin berbahagia dan diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dan berharaplah hanya kepadanya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut atau gelisah akan hari esok dan masa depan kita, sebab bagi orang benar, Salomo menegaskan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bukan hanya masa depan kita yang dijamin, Dia juga akan menyertai setiap langkah hidup kita. Dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi wujud penyertaan Tuhan tidak hanya berupa pertolongan pada waktu kita menghadapi persoalan, tetapi Dia juga akan meluputkan kita dari mara bahaya. Jangan sekali-kali berharap dan bergantung pada kekayaan yang kita miliki, karena harta di dunia ini hanya bersifat sementara dan dapat lenyap dalam sekejap. Asal kita hidup benar, berkat dan penyertaan Tuhan pasti nyata. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami untuk hidup benar, karena kami percaya kami dijamin oleh Tuhan. Berkati para pendengar, orang-orang yang kami kasih, biarlah berpaut Tuhan, punya keinginan untuk hidup benar, dan Tuhan menjamin hidup mereka. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, berkati kota di mana kami tinggal, berkati desa di mana kami ada. Kami boleh menjadi berkat buat tetangga kami, berkati gereja di mana kami gembalakan, biarlah boleh menjadi gereja yang maju, yang memperhatikan jiwa-jiwa. Dan Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Engkau angkat. Setiap pergumulan apapun, biarlah semuanya itu Tuhan tolong dan membuat kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini dari pagi, siang, hingga malam, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.